Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan AHP Advokat. Dalam kesempatan di siang hari ini, kita akan masuk membahas mengenai bagaimana strategi penanganan kredit macet. Tentu pembahasan ini kita akan bahas dari sudut pendekatan hukum, collection, restrukturisasi, dan recovery. Jadi dalam materi di siang hari ini, tentu kami akan memberikan gambaran umum bahwa kredit macet merupakan risiko inheren dalam bisnis pembiayaan yang harus dikelola secara terstruktur melalui pendekatan bisnis, hukum, dan manajemen risiko. Jadi kalau kita mencermati bahwa kredit macet ataupun non-performing loan merupakan salah satu risiko terbesar dalam industri perbankan dan pembiayaan, sehingga tingginya NPL ini dapat mempengaruhi profitabilitas, likuiditas, permodalan, dan kesehatan lembaga keuangan. Sehingga tentu penanganan kredit macet itu tidak hanya berorientasi pada penagihan utang, tapi juga bertujuan bagaimana memaksimalkan recovery dan meminimalkan kerugian. Oke, tujuan daripada pembelajaran ini tentu kita akan memahami bagaimana penyebab kredit macet, klasifikasi, restrukturisasi, recovery, upaya hukum, dan mitigasi risiko. Jadi ada beberapa hal pesan utama yang akan kami sampaikan di sini dalam tujuan pembelajaran di siang hari ini. Tentu penanganan kredit macet membutuhkan kolaborasi antara bisnis, collection, legal, dan juga risk management. Bagaimana di sini kita memahami penyebab daripada suatu kredit bermasalah hingga kredit itu menjadi kredit macet. Bagaimana juga kita mengidentifikasi gejala awal kredit macet, menentukan strategi penanganan yang tepat, memahami restrukturisasi kredit, memahami aspek hukum recovery kredit, serta menyusun mitigasi risiko kredit. Oke, kita masuk di slide berikutnya, yaitu memahami kredit macet. Kredit macet tentu di sini merupakan suatu peristiwa terjadi ketika debitur tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya sesuai jadwal pembayaran yang diperjanjikan. Tentu di sini dampak bagi bank tentu adalah profitabilitas menurun, pendapatan bunga berkurang, dan juga CKPN itu otomatis akan meningkat, sehingga bank wajib membentuk cadangan kerugian. Di satu sisi juga likuiditas itu juga terganggu, reputasi itu juga menurun. Jadi banyak sekali dampak yang akan terkena oleh pihak perbankan itu sendiri dalam hal terjadi suatu kredit macet, bukan hanya dari sisi profitabilitas tapi juga CKPN, likuiditas, serta reputasinya itu juga menurun. Jadi semakin lama kredit macet itu tidak ditangani, jadi semakin kecil juga peluang untuk recovery-nya. Dan selanjutnya kita masuk di penyebab kredit macet. Tentu di sini ada dua faktor yang kami cermati. Di sini ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Kalau kita bicara mengenai masalah faktor internal, tentu itu dari sisi debitur itu sendiri, tentu ada berbagai macam faktor ataupun penyebab, diantaranya berupa penurunan omset, adanya kegagalan usaha, adanya kesalahan manajemen, maupun juga adanya faktor dari fraud itu sendiri ya. Kalau kita bicara mengenai masalah faktor eksternal, tentu di sini kita bicara juga mengenai masalah analisa kredit yang tidak memadai, adanya monitoring lemah, serta konsentrasi risiko yang tinggi. Pesan utama di sini adalah sebagian besar kredit macet sebenarnya sudah menunjukkan gejala jauh sebelum terjadinya suatu gagal bayar ya. Bagaimana dengan early warning sinyal ya? Kalau kita membahas mengenai masalah early warning sinyal, ini di sini akan membantu mendeteksi potensi gagal bayar sejak dini. Jadi kaitannya ini juga dengan faktor eksternal sebelumnya yang telah kami bahas sebelumnya ya. Dimana kalau kita bicara mengenai faktor eksternal itu berarti kita bicara mengenai masalah faktor kreditur. Salah satu indikator atau penyebab terjadi suatu kredit macet itu kita lihat dari sisi faktor monitoring yang lemah. Sehingga kita membahas di sini mengenai masalah early warning system yang akan membantu bagaimana mendeteksi potensi gagal bayar itu sejak dini. Jadi ada beberapa macam indikator-indikator yang dapat kita pegang atau kita rujuk. Yang pertama adalah pembayaran itu mulai terlambat, adanya permintaan perpanjangan berulang, adanya penurunan saldo rekening, adanya penurunan omset usaha, serta adanya pergantian manajemen yang cukup cepat ya, dan juga cepat dan juga sering. Manfaatnya tentu early warning sinyal ini adalah dari berbagai macam indikator tersebut adalah semakin cepat tindakan dilakukan, semakin tinggi peluang untuk penyelamatan kredit itu sendiri. Kalau kita klasifikasikan kredit bermasalah merujuk kepada slide berikut ini, tentu klasifikasi kredit bermasalah di sini dibedakan menjadi kredit itu lancar, DPK, kurang lancar, diragukan, dan macet. Tentu penjelasan dari masing-masing klasifikasi kredit itu sendiri kan akan berbeda. Kualitas kredit juga biasanya dibagi menjadi kalau lancar itu tidak ada tunggakan sama sekali, dalam perhatian khusus itu mulai terdapat indikasi risiko,
kurang lancar itu terdapat tunggakan yang signifikan, diragukan itu berarti menyangkut mengenai masalah kemampuan bayar yang diragukan, dan macet itu berarti kemampuan bayar yang sangat rendah atau tidak ada sama sekali. Jadi strategi penanganan itu berbeda untuk setiap tingkat kualitas kredit. Jadi yang akan kami sampaikan di sini memang klasifikasi kredit itu kan ada berbagai macam. Tentu semuanya itu merupakan suatu kredit yang bermasalah, baik itu kredit yang lancar, kecuali kredit yang lancar dan DPK. Lancar, DPK, kurang lancar, diragukan, dan macet. Dan klasifikasi kredit yang seperti ini tentu membutuhkan penanganan yang berbeda. Bagaimana mengenai strategi untuk penanganan kredit macet? Ada berbagai macam pendekatan. Pertama, untuk strategi penanganan kredit macet ini memang ada berbagai macam pendekatan yang perlu kita lakukan, yang perlu dicoba juga di approach. Yang pertama ada pendekatan yang sifatnya soft collection, ada pendekatan yang sifatnya hard collection, dan juga legal recovery. Bagaimana pendekatan yang sifatnya soft collection? Itu adalah kita mendepankan di sini adalah pendekatan yang sifatnya persuasif. Yang kedua ada pendekatan yang sifatnya hard collection, berupa pendekatan yang sifatnya intensif maupun juga masuk ke tahapan legal recovery. Kalau sudah masuk di tahapan legal recovery, ini berarti kita masuk di pendekatan hukum. Prinsipnya di sini adalah semakin dini penanganan dilakukan akan semakin murah untuk biaya recovery-nya. Jadi selain kita mengklasifikasikan kredit bermasalah itu, di mana masing-masing klasifikasi kredit tersebut itu penanganannya itu juga berbeda-beda dan permasalahannya itu juga berbeda-beda, dan sehingga strategi penanganannya itu juga akan berbeda-beda, dikualifikasikan baik berupa soft approach, soft collection, hard collection, dan juga masuk ke masalah legal recovery. Kalau soft collection itu berarti kita masuk di pendekatan yang sifatnya persuasif, hard collection itu sudah mulai pendekatan yang sifatnya intensif, dan kita mulai masuk ke masalah legal recovery, berarti kita sudah masuk ke dalam tahapan pendekatan hukum. Untuk tahapan collection itu sendiri kami membedakan ada beberapa tahapnya. Kalau di sini ada reminder, ada warning letter, ada somasi, masuk ke negosiasi, dan juga litigasi. Untuk tahap reminder tentu kita akan coba tahapan yang berupa soft collection, itu berupa reminder melalui telepon, SMS, dan email. Kalau tahap 2 itu berarti kita masuk di surat peringatan. Ada tahap ketiga itu berarti kita masuk ke kunjungan lapangan. Kunjungan lapangan itu juga bersamaan dengan kita memberikan warning letter dan juga somasi. Tahap 4 kita melakukan negosiasi penyelesaian. Tahap kelima kita masuk di tahapan litigasi. Tujuan daripada kesemuanya ini adalah dalam rangka mengembalikan pembayaran tanpa harus masuk ke proses hukum. Jadi memang ada tahapan-tahapan collection yang harus kita lakukan. Nah, kalau tahapan collection yang harus kita lakukan itu memang kita bagi menjadi beberapa tahapan. Tentu kita di sini bagi menjadi 5 tahap. 5 tahap itu berupa soft collection, kita lakukan penagihan secara persuasif meliputi telepon, SMS, email, dan tahap kedua kita masuk tahapan surat peringatan, itu masuk di tahapan warning letter dan juga di tahapan somasi. Tahap keempat kita masuk di tahapan negosiasi penyelesaian, dan terakhir kita masuk di tahapan litigasi. Litigasi itu juga pralitigasi ya. Jadi bukan maksudnya di sini adalah kita masuk dalam tahapan upaya penyelesaian secara proses hukum di bidang pengadilan, tapi adalah soal pralitigasi itu sendiri. Yang berupa tahapan lebih lanjut daripada negosiasi upaya-upaya penyelesaian. Bagaimana dengan masalah restrukturisasi kredit? Tentu restrukturisasi, kalau kita membahas mengenai masalah restrukturisasi kredit itu kan cuma sebenarnya hanya 3 poin saja. Yang pertama kita membahas mengenai masalah rescheduling, kita membahas mengenai masalah reconditioning, dan kita membahas mengenai masalah restructuring. Tentu upaya-upaya perbaikan syarat kredit untuk ini semua merupakan perbaikan syarat kredit untuk membantu debitur memenuhi kewajibannya. Dari bentuk-bentuk itu tersebut ya tentu kalau kita membahas mengenai masalah risiko juling berarti kita mengubah jadwal pembayaran. Kalau reconditioning kita mengubah itu syarat kredit. Kalau restruct berarti kita menata ulang struktur untuk pembiayaannya. Kesemuanya ini memang tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada debitur yang masih memiliki prospek usaha ya, dan juga masih ada kemauan untuk melakukan pembayaran. Nah, se-inline dengan apa pembahasan yang di slide sebelumnya, kita bahas kapan restrukturisasi itu dilakukan. Tentu restrukturisasi itu dapat dilakukan apabila dia masih memiliki usaha yang berjalan, masih menghasilkan arus kas, dan debitur itu kooperatif serta memiliki tingkat baik. Sedangkan debitur ataupun juga ya debitur yang tidak yang kita kategorikan sebagai debitur yang unqualified ataupun tidak layak untuk diberikan restrukturisasi itu adalah debitur yang tidak diketahui keberadaannya,
Yang kedua adalah dia itu melakukan kegiatan fraud dan tidak ada kemampuan membayar kembali. Jadi pesan utamanya di sini tentu restrukturisasi bukan solusi untuk semua kredit macet, tapi kita dapat meminimalisir ataupun juga meminimalkan kerugian-kerugian yang dihadapi oleh pihak kreditor. Jadi tentu kita harus dapat mengkualifikasikan mana debitor-debitor itu yang layak direstrukturisasi dan mana debitor-debitor itu yang tidak layak untuk direstrukturisasi. Karena kita ketahui juga bahwa ternyata di lapangan itu memang banyak sekali debitor-debitor itu yang tidak layak untuk direstrukturisasi. Dan bagaimana selanjutnya apabila kita masuk di tahapan berupa penyelesaian melalui negosiasi, tentu penyelesaian melalui negosiasi ini tujuannya adalah mencapai penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak. Bentuknya bisa settlement, bisa diskon bunga, haircut maupun juga cicilan secara bertahap. Dan keuntungannya di sini adalah memang penyelesaiannya itu dilakukan secara cepat, murah, dan hubungan bisnis di sini adalah tetap terjaga. Dan kedua slide berikutnya kita bahas mengenai masalah penanganan jaminan. Untuk penanganan jaminan tentu jenis agunannya di sini kan kita bedakan ada hak tanggungan, fidusia, gari, dan deposito. Kalau kita bicara mengenai masalah jaminan, tentu kita juga di sini membahas mengenai masalah benda. Benda di situ kita kategorikan menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Kalau benda yang tidak bergerak, tentu kita kualifikasikan bentuk penanganan terhadap pembebanan jaminannya adalah dengan hak tanggungan. Kalau benda bergerak itu dengan fidusia. Prinsip penting di sini adalah bahwa jaminan itu tersebut harus memiliki legalitas yang jelas, mudah dieksekusi, dan nilainya di sini adalah mencukupi. Nah, bagaimana mengenai masalah eksekusi jaminan? Eksekusi jaminan itu juga dapat dilakukan melalui tahapan dua tahap ya. Pertama adalah praktik eksekusi, yaitu eksekusi langsung sesuai ketentuan hukum melalui lelang dan ataupun juga penjualan sukarela, dan lelang itu sendiri melalui mekanisme resmi ya. Jadi memang mentok-mentoknya sih kalau kita melakukan kegiatan praktek eksekusi, baik itu melalui via eksekusi di pengadilan maupun juga praktek eksekusi kita eksekusi langsung sesuai ketentuan hukum, itu memang ujungnya di lelang juga sebenarnya. Atau yang kita ambil opsi yang lain lagi adalah berupa penjualan secara sukarela. Tujuannya adalah bagaimana mengoptimalkan hasil penjualan jaminan. Selanjutnya kita masuk di somasi dan upaya hukum. Kalau kita bicara mengenai masalah somasi, tentu peringatan resmi kepada debitur fungsinya adalah untuk membuktikan adanya suatu prestasi, memberikan kesempatan terakhir, dan juga menjadi alat bukti pengadilan. Isinya adalah kalau kita bicara mengenai masalah somasi, yaitu bicara mengenai masalah nilai kewajiban, bicara mengenai masalah tengah waktu pemenuhan kewajiban itu tersebut, dan konsekuensi hukum apabila tidak dipenuhi. Setelah serangkaian kegiatan collection baik soft collection maupun hard collection, kita masuk ke tahapan hukum. Untuk tahapan hukum berarti ada beberapa tahap, ada beberapa bentuk-bentuk yang bisa ditempuh oleh pihak kreditor, yaitu pertama adalah berupa gugatan wan prestasi maupun juga kepelitan dan PKPU. Kalau kita bicara mengenai masalah gugatan wan prestasi, memang dasar hukumnya adalah 1238 dan 1243 KUH Perdata. Kalau kita bahas di 1238 dan 1243 KUH Perdata, memang tuntutannya hanya pelunasan utang, mengenai masalah bunga, denda, dan ganti rugi. Kapan itu digunakan? Tentu opsi ini kita gunakan jika negosiasi itu gagal. Jadi sekali lagi kita memang dapat merujuk di 1238 maupun 1243 yang tujuannya di sini adalah berupa pelunasan utang, kita minta bunga, denda, dan juga ganti rugi. Bagaimana dengan opsi yang diambil berupa kepelitan dan PKPU? Ini adalah strategi hukum untuk eksposur yang lebih besar ya. Digunakan ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya secara total keseluruhan. Jadi diberikan dia dua opsi. Pertama adalah PKPU. Tentu mau di sini dia diberikan kesempatan restart melalui pengadilan, dan juga kelebihannya adalah menghimpun seluruh kreditur dalam satu forum. Ini adalah kelebihan untuk mengambil PKPU dan kepalitan. Tapi kalau gagal di sini tidak mencapai perdamaian di dalam PKPU, jadi dia otomatis jatuh pilotnya. Mengenai masalah write-off dan recovery, tentu write-off di sini berupa penghapus bukuan secara akuntansi. Penting, write-off itu bukan berarti utang itu hilang, tapi hak tagih itu tetap dapat dilakukan. Sedangkan recovery atau dilakukan upaya-upaya penagihan pasca write-off. Kita bicara di sini masalah peran legal. Tentu kalau kita bicara mengenai masalah peran legal, jadi di sini ada dua, ada sebelum kredit dan juga saat bermasalah. Kalau sebelum kredit tentu ada peran legal di sini, dia harus melakukan review dokumen mengenai, dan dia juga harus melakukan validasi akuntan serta drafting perjanjian. Dan saat itu bermasalah, tentu dia harus melakukan somasi, restrukturisasi, dan juga gugatan. Tujuan di sini adalah semata-mata untuk melindungi posisi hukum kreditur. Dan
Selanjutnya kita masuk juga melibatkan peran daripada risk management. Kalau kita bicara mengenai masalah risk management, berarti kita di sini bicara mengenai masalah adanya bagaimana identifikasi risiko itu dilakukan, bagaimana kegiatan monitoring itu dilakukan, mitigasi dan juga pelaporannya. Jadi memang ada beberapa kegiatan. Kalau di slide ini kita membahas mengenai masalah credit assessment, kita bicara mengenai masalah monitoring, kita bicara mengenai masalah early warning system, dan serta cara membahas mengenai masalah NPL management. Tapi kalau secara keseluruhan, tentu kita bicara mengenai masalah kegiatan identifikasi risiko, bagaimana kita melakukan monitoring, bagaimana kita melakukan mitigasi, dan juga bagaimana memberikan suatu bentuk-bentuk pelaporan. Oke, ini hanya semacam contoh studi kasus saja. Untuk best practice-nya tentu strategi penanganan kredit macet itu langkah terbaik ya kita harus melakukan kegiatan deteksi dini, ada kegiatan melakukan kegiatan monitoring itu secara aktif. Kita juga dapat melakukan kegiatan restrukturisasi secara selektif, dokumentasi itu juga harus lengkap, agunan itu sempurna, serta tindakan hukum yang tepat waktu. Pesan utama di sini yang kami mau sampaikan bahwa recovery yang berhasil dimulai jauh sebelum kredit macet ya. Jadi kesimpulannya ini adalah Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bahwa kalau kita membahas mengenai masalah kredit macet itu tidak dapat dihilangkan sepenuhnya ya. Jadi risiko daripada kredit macet itu memang tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, tetapi kita dapat lakukan mitigasi, dapat dicegah, dikelola, di-restruct maupun juga dipulihkan. Ya, jadi memang penanganan kredit macet yang efektif itu bukan sekedar mengejar pembayaran, melainkan mengoptimalkan recovery melalui kombinasi strategi bisnis yang melibatkan beberapa bagian-bagian yang terkait. Demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu, rekan-rekan daripada AHP Advokat untuk pemaparan bagaimana strategi penanganan kredit macet di siang hari ini. Kita sambung lagi dalam tema-tema berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.